قل Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sekarang kita lihat sesi 34 tasfiyah dan tarbiyah, landasan ke-6, landasan terakhir. Tasfiyah itu artinya pemurnian dan tarbiyah itu artinya pembinaan di atas Islam yang murni. Kotoran-kotoran yang keluar dari keislaman yang murni dihapus, kemudian diisi dengan Islam yang murni, itu dibina. Sekarang kita lihat penjelasannya. Bila telah jelas bagi kita bahwa kemuliaan umat tergadai dengan ilmu dan amal perbuatan, dan bahwasanya pada kedua masalah ini umat telah berselisih dengan perselisihan yang banyak, serta telah digantungkan kepada Islam berbagai hal yang bukan berasal darinya, dan bahwasanya tiada jalan untuk selamat dari kehinaan yang ditimpakan kepada kita semenjak beberapa abad yang lalu, kecuali dengan kembali kepada agama yang benar. Sebagaimana telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, apabila kamu telah berjual beli dengan jual beli inah, maka mengambil atau memegang ekor-ekor sapi telah ridho kepada pertanian dan meninggalkan jihad. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kehinaan atasmu. Dia tidak akan mencabutnya darimu hingga kamu kembali kepada agamamu. Jika semua itu telah jelas bagi kita, maka merupakan kewajiban untuk segera mewujudkan segala hal yang bisa menghilangkan kehinaan itu, yaitu dengan kembali kepada kemurnian dua wahyu, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, sesuai dengan pemahaman salafus soleh, tiga generasi pertama umat ini, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Manakala tangan-tangan yang mengubah kemurnian Islam telah diulurkan sehingga mengotorinya dan merusak keindahannya, maka pemurnian dan penyaringan ajaran Islam dari setiap hal yang menyusup masuk kepadanya merupakan salah satu kewajiban yang paling wajib selama kebenaran yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam dijamin kekekalannya hingga hari kiamat oleh jaminan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Bila mana tahrif atau perubahan tersebut menyusup masuk ke suatu kaum, sedangkan manhaj mereka pelit terhadap pemurnian, maka mereka akan ditimpa perasaan bingung, tidak mampu membedakan antara yang halal dan yang haram. Sebagaimana diriwayatkan dari Iyad bin Himar al-Mujashi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda pada suatu hari dalam khutbah beliau, ketahuilah bahwasanya Rabbku memerintahkan aku untuk mengajar kamu apa-apa yang tidak kamu ketahui dari apa yang telah diajarkannya kepadaku hari ini. Setiap hartaku yang kuberikan kepada seorang hamba adalah halal baginya. Dan sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan muslim. Dan bahwasanya telah datang para syaitan kepada mereka lalu menyesatkan mereka dari agamanya, mengharamkan apa yang aku halalkan, dan memerintahkan mereka untuk menyekutukanku dengan sesuatu yang tidak pernah kuturunkan bukti atau hujah kepadanya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat penduduk bumi ini, lalu dia pun memurkai mereka, baik yang Arab maupun yang ajam atau bukan Arab, kecuali hanya mereka yang tersisa dari ahli kitab. Maka ketika kondisi kehidupan jahiliyah seperti yang digambarkan oleh hadis di atas, Allah Subhanahu wa taala pun mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam guna membersihkan serta memurnikan agama mereka dari noda-noda yang mengotorinya, serta membina atau mendidik mereka di atas Islam yang diridhoi oleh Rabb mereka, di atas kaidah tasfiyah dan tarbiyah. Inilah bangkitnya dakwah Islam. Nah, kita bersihkan dulu apa bina terlebih dahulu? Bersihkan dulu. Murni. Ini gelas, isi kopi hitam. Pahit ah? Sudah nggak pakai gula lagi, hidupmu pahit lagi. Terus mau masukkan air putih. Apa yang dilakukan dulu? Saya mau minum air putih, gelasnya satu. Hah? Kopi dibuang dulu atau diminum. Terus baru kemudian sudah kosong diisi.
setelah ini kosong. Ya toh? Berarti dicuci dulu baru kemudian diisi. Itu kaidahnya. Atau yang Ibnul Qayyim sebutkan at-takhliyah qabla at-tahliyah. At-takhliyah, cuci dulu sebelum menghiasi. Sama dengan ini. Kita bersihkan dulu kan, biar kopi tadi itu hilang. Bahkan mungkin pakai sabun lagi biar rasanya hilang kan. Nah, baru masukkan air putih tadi. Jangan malah ini masih ada kopi hitam, pengen minum air putih, masukkan lagi di sini. Ini belum bersih. Malah jadi apa kalau gitu? Amburadul, apa amburadulnya? Harus mandi dulu baru dibedai, betul. Kok pintar banget ya, belum wong desa ya gue ya. Sudah bedakan belum, Mbah? Belum mandi masalahnya. Oh iya. Terus Di dalam bidang tauhid, tidaklah mungkin seorang dapat terbina dengan baik di atas tauhid yang murni, kecuali ia melepaskan diri dari noda-noda kesyirikan. nah, lihat. Syirik dihilangkan dulu baru tauhid masuk. Iya kan? Enggak boleh tauhid masuk, syirik masih ada. Syiriknya dihapus dulu, dibersihkan. Berarti jimat-jimatnya gimana? Dibuang. Tahayul-tahayulnya gimana? Dihapus. Anggapan-anggapan sialnya gimana? Suro itu bulan apa? Sial. Ya, hapus dulu itu. Tatayurnya masih ada. Sudah syirik-syiriknya dihapus, baru kemudian diisi tauhid, ibadah. Kalau masih ada syirik-syiriknya, ibadah sulit masuk. Masih tercampur dengan noda syirik. Gak bisa murni ibadahnya. Padahal untuk bersihkan itu berat loh. Berat nggak kalau syirik dosanya? Berat. Terus sekarang lihat dalilnya. Oleh sebab itu Allah berfirman. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Barang siapa ingkar kepada Togut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Demikian pula dalam bidang syariat. Seseorang tidak akan terbina dengan baik di atas syariat, melainkan jika ia melepaskan diri dari berbagai bid'ah. Nah, lihat. Dia hapus dulu di sini, lihat ayat Al-Baqarah 256. Fama yakfur bit tagut, siapa yang kufur pada tagut. Tagut dihapus dulu. Apa itu tagut? Bisa maknanya setan. Apalagi? Yang disembahan selain Allah. Sembahan selain Allah, syirik-syirik dihapus. Baru wa yu'min billah, dan beriman pada Allah. Tagut dihapus dulu baru iman masuk. Nggak bisa iman masuk, togutnya masih ada. Terus tadi untuk ibadah bid'ahnya dihapus dulu, iya kan? Baru ibadahnya itu masuk. Zikirnya saja masih masalah, kepalanya masih muter-muter. Gimana masuk zikir yang benar coba? Kalau masuk zikir lagi, dia kepalanya tambah muter-muter lagi. Ini. Terus oleh karena itu pada setiap khutbah Jumat Nabi SAW senantiasa memerintahkan agar selalu menetapi agama yang benar dan lurus yang telah digariskan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan memperingatkan dari perkara-perkara yang mengaburkan dan mengerukan kemurnian atau kejernihannya, yaitu berbagai bid'ah. Imam Muslim telah meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah Rasulullah SAW apabila berkhutbah kedua matanya memerah, suaranya tinggi dan semakin keras kemarahannya, ibarat seorang pemimpin pasukan yang mengingatkan mereka. Ia mengatakan, musuh akan menyerang kalian di pagi hari dan sore hari. Beliau berkata pula, aku diutus sedangkan jarak tibanya hari kiamat ibarat kedua jariku ini. Nah, ibarat kedua jariku ini. Ya, dekat. Terus
seraya merapatkan kedua jari beliau, Nah, merapatkan kedua jari, terus jari telunjuk dan jari tengah. jari telunjuk dan jari tengah. Terus. Dan mengatakan, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebaik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejelek-jelek perkara adalah hal-hal yang baru yang diada-adakan dalam agama, bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Pengulangan lafaz ini secara terus-menerus adalah bukti akan statusnya sebagai pokok atau dasar dan kesungguhan perhatian Rasulullah SAW yang dicurahkan kepadanya. Singkatnya, bahwa landasan yang keenam ini memberi pengertian akan pentingnya upaya pemurnian Islam dari segala sesuatu yang menyusup masuk ke dalamnya, serta pembinaan umat di atas agama Islam yang telah dimurnikan tersebut. Dengan kata lain, pemurnian tauhid dari kesyirikan, pemurnian sunnah Rasulullah SAW dari bid'ah, pemurnian fikih Islam dari pendapat-pendapat yang bersifat bid'ah dan lemah, pemurnian akhlak atau moral dari perangai umat-umat yang binasa dan buruk, dan pemurnian hadis-hadis Nabi SAW yang sahih dari hadis-hadis lemah dan palsu yang telah dibuktikan kebohongannya serta telah disingkap kepalsuan dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat penerapannya. Halaman 228. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah pernah bertemu dengan salah seorang pemimpin partai Islam. Syekh sangat mengetahui secara detail tentang kejadian yang terjadi pada mereka dan telah sampai berita kepada beliau bahwa partai mereka mendapat dukungan dari jutaan pendukung. Di antara pertanyaan yang dilontarkan Syekh kepadanya yaitu yang saya nukil secara ringkas di sini. Syekh bertanya, apakah setiap orang yang bersamamu yang mendukung partaimu mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy-Nya? Nah, itu pelajaran apa itu? Akidah kan? Syekh Al-Albani tanya tentang akidah. Semuanya paham nggak? Allah itu menetap tinggi di atas sana. Atau jangan-jangan dia pertama ateis, kedua jawabnya Allah ada di mana-mana, fi kulli makan. Atau Allah ada dalam hati saya. Allah ada dalam batin saya. Bisa kan kayak gitu kan, macam-macam kan? Atau kamu nggak boleh jawab itu, nggak boleh nanya kayak gitu, kurang ajar kamu. Nah, terus setelah terjadi dialog di mana pemimpin partai tersebut berupaya untuk lari dari pertanyaan Syekh Al-Albani, dan Syekh pun berupaya untuk menutup jalan keluar dari pertanyaan di atas. Dia menjawab pertanyaan beliau dengan mengatakan, kami berharap demikian. Nah, cuma kami berharap demikian. Sudah jawabannya seperti itu atau belum? Belum. Terus Syekh berkata kepadanya, tinggalkan jawabanmu yang bersifat politis itu. Lantas dia pun menjawab dengan tegas bahwasanya mereka tidak mengetahui hal itu. Maka Syekh berkata, cukuplah bagiku jawabanmu ini. Nah, berarti Syekh setuju atau tidak? Tidak. Maksud Syekh dengan pertanyaan ini, mending kamu ngurus jamaahmu untuk punya akidah yang benar daripada kamu menempuh jalur partaimu tadi. Syekh di sini arahkan, mendingan kamu langsung dakwah itu di kampung-kampung gitu. Ini akidah diajarkan langsung. Ya, daripada kamu dakwah ini nanti lewat punya kekuasaan. Wong ini saja yang nanti memilihmu saja itu belum tentu punya pemahaman yang benar. Contoh simpelnya, tanya tentang apa? Di mana Allah? Gampang sekali. Ya. Terus prinsip tasfiyah dan tarbiyah mengharuskan pertanyaan di atas yang merupakan barometer paling tepat. Dengannya akan diketahui hakikat berbagai dakwah atau jamaah-jamaah pada zaman ini yang menyerukan jihad. Sebab orang yang tidak mampu memurnikan akidah para pendukung dan pencintanya, tentu ketidakmampuannya akan lebih nampak pada permunian atau buah dari akidah tersebut, baik dalam akhlak, perilaku maupun dalam berbagai amal perbuatan mereka. Padahal di antara mereka atau pendukungnya ada orang yang membenci dan memeranginya. Maka bagaimana mungkin ia dapat membina mereka sudah itu? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Rakyat jadi baik dulu. Bukan harapkan yang di atas, namun dari rakyat dulu jadi baik. Terus selanjutnya, jihad itu sendiri tidak akan terwujud kecuali dengan sebuah umat yang hati mereka bersatu. Karena bersatunya hati akan sangat menunjang bagi perolehan kemenangan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal
ayat 62-63. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin. Dan Dia, Allah, yang mempersatukan hati mereka orang yang beriman. Sedangkan hati-hati itu, jika tidak disatukan di atas akidah salafus soleh, niscaya mereka akan selalu berada dalam perselisihan yang tidak mungkin akan dapat disatukan dengan persatuan mereka dalam kotak-kotak pemilihan umum. Nah, dalam kotak suara tadi, suara beda-beda, keyakinannya juga beda-beda. Barangkali yang milih itu ada yang kuburiyun, punya jimat, dukun, ada yang paranormal, dukung juga. Terus Allah berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan mengarahkan firman-Nya kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga ridho Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Dalam surat Al-Baqarah ayat 137. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sungguhnya mereka dalam permusuhan denganmu. Nah, berarti ikuti imannya Nabi, ikuti imannya para sahabat. Nggak diikuti, maka berada dalam kesesatan. Terus bagaimanapun Bagaimanapun yang telah diupayakan oleh para buih politik itu berupa pengumpulan massa pendukung, namun sesungguhnya permulaan akidah mereka mengarah kepada suatu sikap tamyi, sikap menerima siapa saja yang mendukung mereka tanpa memperhatikan akidah yang dianutnya, dan akan berakhir dengan perpecahan dan saling membid'ahkan. Hal itu disebabkan karena pertemuan atau persatuan yang bersifat jasmani tidak akan terwujud, kecuali hanya bersifat sementara, bila mana ikatan hati bercerai-berai. Nah, yang jelas yang paling bagus yang bersatu itu hati, bukan secara jasmani saja, namun hatinya bersatu. Terus dan saya tidak menjumpai suatu sifat gambaran yang lebih tepat dan benar untuk menggambarkan kondisi mereka daripada apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala perihal orang-orang Yahudi dalam surat Al-Hasyr ayat 14. Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Nah, yang dituntut ini persatuan hati, tasabum jami'a wa qulubum syatta. Hati-hati mereka saja berpecah belah. Intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kekuasaan yang baik bagi hambanya yang beribadah hanya kepadanya tanpa menyekutukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 55. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengejarkan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah diridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Nah, diberi catatan situ, garis bawahi. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan suatu apapun. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Kenapa di garis bawah yang itu? Khilafah datang, kekuasaan itu datang kalau kita itu tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik. Maka itu buah dari dakwah, buah dari pembinaan, buah dari tarbiyah. Baru kekuasaan tadi datang yang disebutkan di awal. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus sholihati la yastakhlifannahum fil ard. Ya. Allah janjikan pada orang yang beriman dan beramal soleh bahwasanya akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Kapan berkuasa? Ketika tidak berbuat syirik. Berarti buah dari dakwah, buah dari ilmu. Maka masyarakatnya dibina dulu. Terus bagian terdepan. Bagian terdepan ayat di atas tidak boleh ditolak dengan memberikan perumpamaan-perumpamaan sejarah untuk membatalkannya. Karena seorang muslim adalah orang yang senantiasa berhenti pada nas, ayat Al-Quran dan atau hadis Rasulullah SAW. Lagi pula Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 74. Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Adapun pembatasan, Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah akan pertanyaannya pada masalah istiwa, bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala di atas singgasananya. Disebabkan karena masalah istiwa merupakan persimpangan jalan yang memisahkan antara ahlus sunnah dengan para pengikut hawa nafsu. Lagi pula, ia merupakan masalah akidah yang mudah lagi gampang diketahui oleh masyarakat yang hidup bersama Nabi SAW, yang mana mereka telah menaklukkan dunia ini dan memimpin umat-umat yang beraneka ragam.
Akidah ini telah diketahui oleh mereka, bahkan oleh seorang wanita penggembala kambing sekalipun. Nah, ditanya wanita penggembala kambing, "Ainallah?" Di mana? Allah. Dia jawab apa? Fis sama, di atas sana. Bukan dia jawab fi kulli makan. Di mana-mana. Enggak. Kalau Allah di mana-mana nama film itu. Pak Yoyo. Lagi ini merenung gitu. Tasfiyah. Hah? Ada kan filmnya kan? Allah di mana-mana kan? Ada. Ada itu. Saya juga tahu, cuma orang kasih tahu aja, itu sudah jadi film itu. Itu cuma dalam film aja. Kalau mau tahu juga Ustadz yang benar kamu ikuti, ajarannya diambil, tanya itu aja. Kamu cek videonya di YouTube aja, dia jawab apa itu kalau ditanya Allah ada di mana-mana. Kalau dia jawab ngawur-ngawur ya sudah. Ngapain ngambil ilmunya? Pertanyaannya simpel sekali loh ini si Albani nanya, nggak usah tanya panjang-panjang loh. Iya kan? Nggak usah tanya panjang-panjang ini. Dari satu pertanyaan ini saja, itu sudah skakmat itu. Ya, serangan telak itu nggak bisa dibantah lagi. Terus ujian itu dilakukan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dengan menanyakan masalah ini kepada pemimpin partai politik tersebut yang beranggapan bahwa partainya telah sempurna agamanya dan berada di atas garis kejahilan orang-orang yang hidup di zamannya. Ujian ini merupakan jalan atau cara yang ditempuh oleh para salafus saleh. Meskipun dibenci oleh setiap khalaf atau orang yang datang sesudah mereka yang tidak menempuh jalan dan cara mereka. Ya baik, break dulu 10 menit untuk sholat syuruk. Yang sudah batal wudhu, ngantuk-ngantuk, wudhu dulu ayo yallah. Baru kita selesaikan.